Konfirmasi dulu ya apakah suaraku kedengeran. Kalau kedengeran boleh tulis kalau di kolom chat aja ya. Suaranya kedengeran atau kurang kecil boleh tolong kabarin ya. Jadi pada kesempatan pada malam hari ini aku minjam waktu kalian untuk menjelaskan dan membahas sedikit soal dari bagian kardio ya untuk UKM PPD. Oke, kalau nggak ada masalah kita mulai ya. Hmm. Jadi dari soal pertama dulu, teman-teman boleh baca. Aku kasih waktu 30 detik ya teman-temannya untuk kira-kira semuanya menjawab. Coba di kolom chat kira-kira pada soal nomor satu ini jawabannya apa. Boleh dimulai ya 30 detik dari sekarang ya. Oke, bagaimana? Apakah udah ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa, jawab aja. Nanti kita bahas satu persatu juga. Oke, oke. Ada yang sudah menjawab, ada yang jawab B, ada yang lain? Oke, ada dua yang menjawab ya. Kita langsung mulai pembahasannya aja ya. Jadi pertama kita bahas dulu, pertama Nona Astrid ya, 31 tahun, ini dengan keluhan nyeri dada dan jantung berdebar. Ditemui tanda-tanda vital seperti demikian, masih masuk oke ya, dari tensi, nadi, dan laju nafasnya, kemudian suhunya baik. Kemudian kata kunci di sini ditemukan bising sistolik ya. Bising itu dalam bahasa soal itu kita artikan sebagai murmur. Jadi didapatkan murmur sistolik pada apeks jantung. Jadi kalau kita baca soal kalimat kayak gini, kita tahu pilihannya itu gangguan katup, kita fokus ke lokasinya terlebih dahulu. Ya, jadi jawaban pada soal ini yaitu tunggu ya, adalah mitra regurgitasi ya. Pilihan D. Kenapa? Jadi kita bahas satu persatu. Kalau kita ngomongin katup atau bunyi murmur pada jantung, kita harus lihat lokasinya dulu di mana lokasi murmur itu didengarkan. Karena kita tahu nih pada pemeriksaan fisik ada 4 katup, ada 4 lokasi katup yang akan kita dengar. Kemudian baru kita tentukan dulu fasenya itu di fase yang mana, sistolik, diastolik, atau di sepanjang siklus daripada hemodinamik jantung. Ya, karena pentingnya kenapa? Karena sistolik dan diastolik ini akan membedakan jenis katup mana yang harus kita cari kelainannya. Oke. Khususnya juga nih untuk mengingat sedikit hemodinamik aja ya untuk teman-teman mengingat kalau pada sistolik yaitu pada saat ventrikel melakukan kontraksi, aorta, katup aorta dan pulmonal akan terbuka, sementara mitral dan trikuspid akan menutup. Dan hal yang sebaiknya terjadi pada saat fase diastolik, katup aorta dan pulmonal akan menutup dan mitral dan trikuspid akan membuka. Ya, pada saat ini kata kunci saja untuk memudahkan. Pada saat katupnya yang harusnya membuka, itu biasanya bunyi yang terdengar pada saat fase tersebut akan kita korelasikan dengan gangguan stenosis atau pengerasan dari katup tersebut. Maksudnya apa? Nanti aku akan bahas di satu slide seperti ini. Yang berikut adalah kalau gangguan saat katupnya harusnya menutup, tapi terdengar murmur, maka gangguan tersebut akan kita bilang sebagai gangguan regurgitasi. Jadi sebelum itu kita bahas dulu ya 4 katup yang tadi aku jelaskan di pemeriksaan fisik, kita bisa melihat dari lokasinya. Jadi katup aorta itu akan terdengar paling dominan bunyinya di daerah ICS 2 di parasternal kanan gitu ya. Linea parasternal kanan ICS 2. Sementara katup pulmonal di ICS 2 linea parasternal kiri. Nah, untuk katup trikuspid ada yang bilang di ICS 45 di parasternal kiri, dan yang paling penting, yang paling gampang dibedakan adalah lokasinya di apeks jantung, yaitu khusus untuk katup mitral. Walaupun secara klinis bunyi daripada jantung ini biasanya ada penjalaran ya, ada peradiasian, cuman untuk keperluan soal yang sifatnya teori, lokasi-lokasi katup ini nanti akan dibahas persoalan ini secara spesifik. Jadi wajib diingat lokasi masing-masingnya, gitu ya. Jadi yang tadi sebenarnya pengen bahas, kenapa sih maksudnya kita perlu membedakan antara fase sistolik dan diastolik, dan untuk mempermudah itu kita bagi menjadi tabel seperti ini gitu ya.
Jadi pada fase sistolik kita dengar ya tadi, yaitu pada saat ventrikel melakukan kontraksi, seharusnya bunyi mitra, katup mitra dan trikuspid itu tertutup, sementara katup aorta dan pulmonal itu terbuka. Pada saat tersebut, kalau memang terjadi murmur pada fase sistolik, maka gangguan yang mungkin terjadi pada katup mitra dan trikuspid itu berupa regurgitasi, karena katupnya harusnya tertutup, ya, nggak ada bunyi atau nggak ada aliran darah yang bisa menembus katup tersebut, kecuali adanya gangguan. Gangguan yang bisa ditemukan yaitu berupa gangguan regurgitasi biasanya. Tanda kutip ini secara general dulu ya, nanti sebenarnya ada bahas detailannya lagi. Sebaliknya, kalau misalnya katupnya seharusnya terbuka pada fase sistolik dan terdengar murmur, maka gangguan katup yang terjadi itu adalah gangguan dari stenosis. Jadi kalau kita kembali ke soal, kita lihat ya, yaitu adanya bising sistolik pada apeks jantung, dan pemberian clue apeks jantung ini merefer ke gangguan katup mitral. Jadi pilihan A, C, dan E otomatis gugur. Sekarang kita tinggal lihat itu gangguannya stenosis atau regurgitasi. Kita lihat pada kalimat bising di fase sistolik ya, bising pada saat ventrikel itu kontraksi, dan pada saat ventrikel kontraksi maka katup mitral harusnya itu tertutup ya. Karena katup mitral harus tertutup, tetapi malah terjadi sebuah murmur atau sebuah bising, maka terjadi turbulensi akibat gagal menutupnya katup mitral yang kita sebut mitral regurgitasi. Sebenarnya secara detail bisa dipelajari bahwa tipe-tipe murmur itu selain dari fasenya, itu juga ada bunyi bentukan bunyi murmurnya. Ada yang kita bilang bunyi murmur yang sifatnya crescendo, ada yang decrescendo, terus kemudian ada yang continuous murmur. Bentukan gambar murmur itu setiap gangguan bisa beda-beda ya. Contohnya pada kasus yang soal ini bahas yaitu mitra regurgitasi. Bentukan murmurnya biasa sifatnya pansistolik, artinya selama fase sistolik bunyi murmurnya itu intensitasnya sama, kita bilang pan ya, artinya sama sebenarnya selama fase sistolik. Beda kalau misalnya contoh kita anggap gangguannya pada kasus aortic stenosis, di mana kasusnya itu terjadi pada saat sistolik, fase sistolik juga, murmurnya terdengar di katup aorta paling besar, tetapi bunyinya itu ada crescendo dan decrescendo, tergantung derajat kalsifikasinya gitu. Ya, dari sini soal yang seperti ini mudah ya teman-teman ya, karena ngomongin kelainan katup, biasanya kita ngomongin bahasan anatomi saja dan bahasan kapan murmur itu bisa terdengar. Jadi kita bedakan dari fase sistolik dan diastolik terlebih dahulu. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung tanya aja di kolom chat ya, sebelum kita loncat ke soal berikutnya, biar nggak lengkap-lengkap nantinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Oke, aku kasih waktu 30 detik lagi, yuk kita baca soalnya, terus aku minta teman-teman jawab di kolom chat ya. Oh iya, sebelumnya terima kasih ya untuk Fahri dan Yusuf ya sudah bantu menjawab ya, sudah bantu kontribusi dalam discussion kali ini. Untuk teman-teman yang lain boleh juga menjawab untuk pertanyaan soal nomor 2 ya. Oke, 10 detik lagi. Oke, kalau sudah kita mulai bahas satu persatu ya dari soalnya ya. Laki-laki, Steven usia 59 tahun. Oke, dari kunci pertama yang paling mudah untuk membaca soal itu adalah melihat dari jawaban pilihannya dan membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi kita tahu dari pilihannya ini adalah pilihan derajat klasifikasi dari NIHA. Jadi kita mengerti kalau target soal ini menanyakan klasifikasi derajat dari penyakit gagal jantung. Ya, gagal jantungnya apa? Kalau kita ngomongin NIHA pasti kita ngomongin gagal jantung kronis, bukan gagal jantung akut. Ya, terus kita sesuaikan juga ternyata benar pertanyaan itu menanyakan klasifikasi kondisi pasien. Nah, kita lihat kalau NIHA kita ngomongin gagal jantung kronis ya. Jadi kita harus pastikan dulu nih benar nggak gagal jantung atau bukan. Kita ngelihat dari keluhan sesak nafas sejak 5 bulan lalu dan paling terama dilakukan setelah melakukan aktivitas berat ya seperti menaiki tangga dan menebang pohon. Pasien merasa membaik bila duduk namun kembali sesak bila berbaring. Ya, bila berbaring ini tanda-tanda dari ortopnu.
Kemudian pasien ada riwayat darah tinggi ya, dibilang mengkonsumsi captopril 4 tahun lalu namun tidak rutin. Tidak di-stop, maaf, tidak dihabiskan karena pasien menimbulkan salah satu efek sampingnya yaitu batuk-batuk. Ditemukan juga tensinya tekanan darah tinggi. Di sini kita bisa melihat ya ada peningkatan dari laju nafas menunjukkan kalau memang dia sesak. Kemudian ada JVP yang meningkat, ada pitting edema, dan ada hepatojugular reflex serta rongki basah halus pada basah kedua paru. Dari pemeriksaan fisik membuktikan sebenarnya kalau ini mengarah ke arah adanya pembendungan dari cairan ya, adanya tanda-tanda dari peningkatan intravascular pressure yang meningkatkan adanya ekstravasasi cairan. Ya, dari klasifikasi ini kata kuncinya itu terjadi pada kalimat ini ya, sesak dirasakan terutama setelah melakukan aktivitas berat. Ya, aktivitas berat itu yang dikategorikan sebagai menaiki tangga dan menebang pohon. Dari kalimat itu, maka jawaban daripada soal ini adalah klasifikasi di di NIHA 2 ya, teman-teman. Jadi kita bahas satu persatu mengenai klasifikasi ya dan gangguan gagal jantung. Jadi gagal jantung sendiri atau yang kita sebut dengan heart failure itu adalah diagnosis yang ditegakkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik aja, nggak perlu pemeriksaan ekokardiografi. Makanya dibilang sebagai clinical syndrome dari gejala klinis ya, dengan ditandai adanya tanda dan gejala akibat adanya kelainan anatomis maupun fungsional dari jantung itu sendiri. Oke. Nah, sebenarnya klasifikasi daripada gagal jantung itu banyak ya. Ada yang dari NIHA, ada yang dari sisi classification dari ejection fraction-nya, ada yang dari staging daripada faktor resikonya, kemudian berdasarkan dia gagal jantung kanan ataupun kiri. Klasifikasinya banyak tergantung kita mau menggunakan pendekatan yang apa. Pada kasus ini kita menggunakan pendekatan ke klasifikasi NIHA. Kita bahas ya, NIHA 1 itu sebenarnya sama seperti orang normal, di mana tidak ada hambatan dalam aktivitas fisik, dan pasien itu bisa melakukan aktivitas fisik itu selayaknya orang normal, tidak ada keluhannya. Ya, jadi sebenarnya mereka yang sudah masuki fase NIHA 1 bisa dibilang fase gagal jantung yang dibilang seperti orang normal, tidak memiliki gagal jantung. NIHA kedua turun lebih sedikit, lebih buruk dibanding yang pertama, yaitu adanya hambatan ringan dan keluhannya dipicu pada saat aktivitas berat. Aktivitas berat ini bisa dikategorikan sebagai olahraga berat, terus kemudian lari maraton, atau olahraga misalnya berenang, ataupun bermain basket atau bermain bola. Ya, jadi yang sifatnya aktivitas berat atau aktivitas yang tidak dilakukan sehari-hari pada normalnya. Kalau NIHA 3, kita ngomong aktivitas fisik ringan atau aktivitas fisik sehari-hari. Contohnya kayak jalan ke toilet, kemudian bangun dari tempat tidur, atau misalnya mandi, ganti baju, ya. Itu adalah aktivitas ringan kategori dalam soal. Dan kata kunci kedua adalah dari semua NIHA 1, 2, 3, semuanya membaik bila istirahat. Karena pada fase istirahat, dia tidak ada keluhan. Sementara kalau NIHA 4, pada saat istirahat pun gejalanya akan timbul. Ya, kalau kita melihat kembali ke soal, kita melihat kalau sesak nafasnya itu dirasakan pada saat melakukan aktivitas berat. Artinya bukan aktivitas sehari-harinya dia. Ya, di sini dibilang menaiki tangga mungkin aktivitas sehari-hari, cuman kita harus tekankan sih sebenarnya berapa banyak tangga. Kalau misalnya naik tangganya cuma satu tangga, oh ya wajar itu kayak satu lantai, maaf bukan satu tangga, satu lantai itu wajar kayak kegiatan sehari-hari. Tapi kalau menebang pohon, siapa sih yang menebang pohon setiap hari gitu ya? Jadi ini kata kunci adalah di aktivitas berat, yaitu otomatis NIHA 4 dan NIHA 3 itu gugur gitu ya. Kalau NIHA 5 ya otomatis tidak ada. Dan pasien masih merasa baik pada saat istirahat. Dan karena NIHA 1 itu disamakan dengan golongan yang tidak mengalami gejala gagal jantung atau gagal jantung pada pasien yang tidak ada gejala saat ini, maka keluhan pasien yang ada keluhan sesaknya kita korelasikan dengan derajat NIHA 2 ya. Kita lanjut ya. Soal nomor 3, boleh aku berikan waktu ya, 20 detik kali ini karena soal cukup pendek untuk kita bahas ya. Oke, ada yang gambar EKG, oh ya maaf, benar. Gambar EKG seperti ini.
Oke, kalau gambar EKG sudah ada yang bisa lihat, aku kembalikan ke soal lagi ya. Kalau sudah ada yang bisa jawab, boleh langsung jawab di kolom chat ya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab ya. Oke, kita mulai bahas ya. Jadi kita baca dulu dari soalnya, tata laksana pada kondisi pasien. Jadi kita ngomongin tata laksana nih. Dilihat ada pemeriksaan EKG. Jadi kita bahas dulu gambaran EKG-nya ya. Gambaran EKG-nya yang bisa kita temukan itu di sini kita lihat QRS-nya masih sempit-sempit, durasi ataupun jarak R to R itu lumayan dekat ya, kurang lebih sekitar 170-180 bit per menit kalau dari gambaran EKG saja. Terus kita bisa melihat walaupun ini tidak lead 12 lead ya, tapi anggapannya aja ini di lead 2, kita bisa melihat sebenarnya gelombang ini enggak sinus karena hanya ada gelombang T di antara QRS ini ya. Kita nggak bisa melihat gelombang P-nya. Jadi gambaran EKG ini sesuai dengan gambaran SVT. Oke, kita kembalikan ke soal. Jadi perempuan 41 tahun datang ke Giri dengan keluhan debar-debar. Biasanya ini keluhan yang dirasakan pada saat soal itu mau menyinggung gangguan aritmia sejak 2 jam ya. Terus kemudian ditemukan adanya tekanan darah itu hipotensi 80 per palpasi, heart rate yang teraba itu sekitar 130 menit, 130 kali per menit dengan R 24 kali. Ditemukan pada pemeriksaan dingin adanya akral yang terasa dingin pada pemeriksaan fisik. Oke, tata laksananya bagaimana? Jawaban dari soal ini yaitu adanya dilakukan kardioversi. Kenapa dilakukan kardioversi? Karena pada saat ditemukan ada tanda-tanda takiaritmia pada kasus ini, karena takiaritmia ditegakkan dari adanya peningkatan heart rate ya, adanya takikardi, dan kita curiga aritmia dari keluhannya yaitu ada debar-debar. Dan ditegakkan dari pemeriksaan EKG, tadi sudah saya lihat, oh ini ternyata diagnosisnya KRSVT gitu ya. Kenapa kita langsung kardioversi? Jadi menurut algoritma ACLS, kalau kita ngomongin takiaritmia, biasanya keluhan pasien itu secara klinis timbul kalau nadinya di atas 150 kali per menit ya. Kemudian apa aja sih yang harus kita pantau pada takiaritmia? Harus kita pantau adalah tanda-tanda gagal gangguan hemodinamik atau tanda-tanda bahaya yang sifatnya itu bisa mengancam nyawa, yaitu ditandai dengan 5 tanda, yaitu hipotensi, kolom kotak ini ya, ada hipotensi, adanya perubahan mental status, baik itu jadi dia somnolen, jadi delirium, atau jadi mengantuk, atau bahkan tidak sadarkan diri ya. Tanda-tanda syok. Syok ini berbeda dengan hipotensi. Syok ini ditandai dengan adanya gangguan perfusi, yaitu berupa kencing yang tidak keluar atau urin yang tidak keluar, dan tanda-tanda akral menjadi dingin. Berikutnya ischemic chest discomfort atau nyeri angina, nyeri dada iskemik. Ya, sifatnya itu seperti angina chest pain, sama tanda-tanda dari gagal jantung akut, yaitu menjadi sesak yang biasanya dipengaruhi oleh posisi. Kalau ditemukan salah satu dari kelima tanda bahaya ini, maka sifatnya itu harus life saving. Jadi tindakan itu harus langsung dilakukan synchronized cardioversion. Synchronized cardioversion ini dilakukan untuk mengembalikan irama tersebut menjadi irama sinus kembali dan dosisnya itu berbeda-beda ya. Dosisnya itu ada juga di penjelasannya kalau memang sifatnya neuroreguler atau kita golongkan sebagai kasus SVT, kita mulai inisialnya 50 joule dulu. Sementara kalau neuroirreguler atau dia reverse sebagai kasus AFib, itu biasanya kita mulai di 120 joule dulu. Kalau dia white regular atau disamakan dengan gangguan irama ventricular tachycardia atau VT, kita mulai di dosis 100 joule. Ya, dosis pertama itu kalau gagal bisa kita tingkatkan 50 joule dari dosis yang sebelumnya. Tapi inisialnya harus dosisnya minimal terlebih dahulu, oke? Jadi kalau kita lihat kembali ke soal, kita udah tahu nih orang SVT, terus nadinya terkonfirm memang takikardi. Kita lihat tanda-tanda bahayanya ada atau enggak. Dari pemeriksaan fisik kita lihat, oh ada hipotensi cuma 80 per palpasi. Dari pemeriksaan tekanan darah aja kita tahu kalau aritmia yang dialami oleh pasien itu sifatnya mengalami tanda-tanda bahaya, jadi harus langsung di kardioversi. Pemilihan A, B, dan E langsung gugur. Tinggal masalah dia dosisnya berapa nih, 50 atau 120 joule tergantung gambaran EKG-nya gitu ya. Gambaran EKG SVT tadi yang kita bilang neuroregular dimulai dari 50 joule. Kapan kita monitor dan observasi? Kalau memang tidak ada tanda-tanda bahaya dan tidak ada keluhan. Tapi kalau udah ada keluhan,
kita biasanya langsung turun ke kolom yang sebelah sini, yaitu kita vagal, manuver, atau kalau gagal kita berikan adenosin. Gitu ya. Oke, semua tadi beberapa udah menjawab benar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4. Boleh dibaca dulu, nanti langsung kita jawab. Oke, 10 detik lagi. Oke, sudah ada beberapa yang menjawab ya. Kita bahas ya. Oke, jadi kasusnya ditanyakan diagnosis ya. Kalau dari pilihan-pilihan ganda kita melihat beberapa jenis dari hipertensi gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi pada kasus ini, pada soal ini jawaban yang benar adalah jawaban yang B ya. Kenapa? Kita ngelihat dulu nih sekarang dari keluhannya. Keluhannya ada nyeri kepala hilang timbul sejak 2 tahun, kemudian ada tangan sering gemetar dan berkeringat dingin. Pemeriksaan fisik tekanan darahnya tinggi 170/100, yang lainnya normal. Kemudian pada penunjang ditemukan ada tumor adrenal yang mensekresi katekolamin. Ya, kata kunci di sini adalah tumor adrenal yang mensekresi katekolamin. Kalimat ini sebenarnya merujuk ke gangguan yang kita bilang pheochromocytoma ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Kenapa sih kita harus membedakan hipertensi ini? Hipertensi esensial yang pertama. Hipertensi esensial itu adalah hipertensi yang tidak disebabkan oleh apa-apa atau hipertensi primer kita bilangnya ya. Jadi cara menegakkan hipertensi esensial gimana kalau tidak ada kemungkinan atau penyebab sekunder lainnya, baru diagnosis ini tegak. Oke. Hipertensi sekunder akan kita bahas nanti karena ini menjadi pembahasan. Kemudian hipertensi krisis atau hipertensi maligna dan emergensi ya. Sekarang ini semuanya itu tidak dipakai lagi kategori hipertensi emergensi dan urgensi, semuanya masuk ke krisis hipertensi. Di mana hipertensi krisis ini adalah hipertensi atau tekanan darah yang di atas 180/120. Ya, kalau disertai dengan ada gangguan fungsi organ kita bilang hipertensi emergensi, kalau enggak kita bilang urgensi aja. Cuman sebenarnya semuanya sama ya, masuk dalam kategori di mana tensi di atas 180/120. Sayangnya tekanan darah pada soal ini cuma 170/100. Jadi pilihan CDE pasti gugur ya. Kita bisa melihat juga ya staging daripada hipertensi itu sudah dikatakan hipertensi kalau menyentuh sistolik dari 140 dan diastolik di 90. Selebihnya itu tergantung staging menggunakan staging apa, baik JNC ataupun ESC. Itu bisa sama-sama saja. Ya. Jadi ini bisa dilihat ya perbandingan klasifikasi berdasarkan tipe-tipe klasifikasi dan tipe-tipe jurnal itu biasa beda-beda. Cuman biasanya sih secara umum hipertensi itu ditegakkan kalau sudah di atas 140. Oke. Tadi grade 3 atau hipertensi maligna atau hipertensi krisis itu kalau sudah di atas 180 sistoliknya. Nah, untuk yang menegakkan membedakan antara primary sama secondary, primary itu bisa ditegakkan kalau secondary-nya gugur. Sementara pada soal kita menemukan adanya tumor renal yang menghasilkan katekolamin. Katekolamin itu berupa norepinefrin maupun epinefrin ya. Jadi itu kita bisa bilang sebagai golongan endokrin, gangguan pada hormonal yang kita tegakkan di bagian pheochromocytoma. Kalau ada gangguan sekunder yang dapat menyebabkan hipertensi tapi itu belum digugurkan, maka diagnosisnya tetap hipertensi sekunder dulu. Baru kalau situ sudah ditangani tapi masih terjadi hipertensi, maka akan kita bilang sebagai hipertensi primer. Aku izin menjawab ya, ada pertanyaan ini. Soal UKMPPD itu tentang hipertensi pakai klasifikasi jenis apa? Nah, biasanya tergantung soalnya. Jadi by the end of the soal itu nanti dikatakan diagnosis pasien ini berdasarkan klasifikasi JNC misalnya, atau berdasarkan klasifikasi ESC, berdasarkan klasifikasi AH, itu ada semua gitu ya. Jadi biasanya pada saat menjawab pastikan dulu pasien ini ataupun soal ini tuh menggunakan klasifikasi yang mana. Kalau memang ternyata diagnosisnya itu banyak jenis klasifikasinya, dia akan pakai klasifikasi yang mana. Ini berlaku buat beberapa bidang juga soalnya. Jadi perlu ditekuni juga ya kalau ada beberapa perbedaan antar klasifikasi, cuman bedanya nggak begitu banyak sih. Jadi untuk informasi aja supaya kalian bisa nanti
lebih jeli dalam membaca soal. Jadi tergantung nanti yang sesuai ditanya. Kalau soal ini memang nggak terlalu detail, karena kan tidak membahas secara detail ya staging dari hipertensinya, cuma membedakan jenis hipertensinya aja. Tapi kalau ditanyakan stagingnya, nanti dia akan sebutkan berdasarkan klasifikasi apa. Oke, kita lanjut ya. Aku menjawab pertanyaan dalam soal di klasifikasi disebutkan, iya biasanya disebutkan kalau memang ternyata ada klasifikasi dalam satu penyakit yang menggunakan klasifikasi yang berbeda. Misalnya aku anggap contoh di kasus selain jantung ya, di kasus misalnya demam dengue gitu ya, ada klasifikasi WHO, ada klasifikasi dari guideline Indonesia sendiri. Itu kan biasa berbeda tuh tanda-tandanya. Itu nanti biasa disebutkan juga. Atau yang tadi, klasifikasi berdasarkan NIHA atau klasifikasi berdasarkan AHA, itu juga bisa beda. Oke. Jadi tanda-tanda dari pheochromocytoma sebenarnya yang tadi kita bahas ya, dari tekanan darah tingginya, kemudian adanya keringat dingin, dan sering debar-debar biasanya. Gitu. Karena ada peningkatan dari hormon katekolamin itu pada saat kita melakukan respon fight ya, atau yang kita bilang fight or flight itu. Kita lanjut ya. Soal nomor 5, aku beri waktu 20 detik lagi ya. Oke, udah ada yang menjawab ya. Kita langsung bahas soalnya lagi ya. Jadi pertanyaan soal nomor juga menanyakan tentang diagnosis. Oke, pilihannya banyak nih. Biasanya kalau misal kita ngelihat dari pilihan ganda, kita bisa tahu kira-kira dia mau menanyakan ke arah mana. Oke, kita bahas dulu. Pertama, laki-laki usia 21 tahun. Ya, usianya masih muda sekali, datang dengan keluhan sering pingsan. Dia merupakan mahasiswa pendidikan olahraga. Ini kan kata kunci ya, pendidikan olahraga di sini ya, mahasiswa pendidikan olahraga. Artinya dia seorang atlet. Kemudian pingsan terjadi biasanya ketika atas sudah berolahraga atletik. Pada pemeriksaan eko ditemukan ada disfungsi diastolik dan penebalan ventrikel kiri. Jadi eko ini menentukan adanya gangguan anatomis. Oke. Kalau kita melihat diagnosisnya, biasanya dengan kata kunci gangguan jantung yang dimiliki oleh usia muda seorang atlet, biasa itu kita refer gangguannya ke gangguan kardiomiopati hipertrofi. Dan ini ditegakkan dengan ditemukannya dari pemeriksaan ekokardiografi ada penebalan dari ventrikel kiri, bukan pembesaran, bukan adanya pelebaran, tapi penebalan atau dalam Inggrisnya itu kita bilang hipertrofi. Ya, Eisenmenger syndrome itu apa? Eisenmenger syndrome itu adalah sindrom ketika terjadinya yang awalnya itu left to right shunt jadi right to left shunt ya pada gangguan congenital heart disease pada saat tekanan daripada sisi kanan itu menjadi lebih besar dibanding sisi kiri. Jadi darah tidak lagi masuk ke dalam sirkulasi pulmonal. Ya, biasanya keluhannya ini menjadi biru atau sianotik. Kalau pulmonal itu artinya gangguan jantung yang menyebabkan gangguan dari paru-paru, gitu ya. Jadi mereka relatednya dengan gangguan paru-paru. Sementara kardiomiopati itu adalah gangguan pada jantung yang sifatnya itu hanya bisa ditegakkan dari ekokardiografi. Jadi kita bahas satu persatu ya. Namanya kardiomiopati sebenarnya ini gangguan jantung yang secara fungsional ditemukan adanya tanda-tanda disfungsi baik itu maupun fungsi sistolik ataupun diastolik ya yang ditemukan dan tidak disebabkan oleh penyebab etiologi yang jelas gitu ya. Dan kenapa bisa menyebabkan disfungsi? Karena ada gangguan anatomisnya gitu. Biasanya gangguan anatomis yang terjadi pada kardiomiopati ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang kita bilang dilated, ada yang kita bilang hipertrofik sama restriktif. Kalau kita bilang dilated, artinya dia terjadi pelebaran ya atau pembesaran dari ruang jantung. Biasanya itu gejalanya itu akibat adanya disfungsi dari sistolik karena terlalu besar jantungnya otot-ototnya menjadi tipis biasanya gitu ya. Dan kalau sudah ada systolic dysfunction otomatis ejection fraction-nya akan berkurang. Sementara kalau hipertrofik biasanya itu akibat adanya terjadi penebalan otot secara konsentrik ya, bukan esentrik tapi secara konsentrik. Makanya rongga daripada volume ventrikel ini itu semakin lebih kecil dibanding normal. Artinya
preload ataupun ventricular filling pada pasien dengan hipertrofik kardiomiopati itu lebih kecil, lebih sedikit. Makanya kita bilang gangguannya diastolic dysfunction. Dan karena volume darah yang masuk ke jantung lebih sedikit, otomatis yang keluar akan juga lebih sedikit. Sehingga fungsi-fungsi organ yang mendapatkan darah itu juga akan semakin berkurang. Makanya keluhan utamanya biasanya berupa gangguan perfusi, yaitu tiba-tiba menjadi sinkop, tiba-tiba ada gangguan perfusi ke jantung sendiri, bisa timbul angina, ataupun gangguan dari perfusi lainnya, akar bisa dingin, ataupun kencing kadang keluar, kadang tidak. Gitu ya. Kalau yang restriktif itu juga sama. Restriktif itu artinya jantungnya tidak bisa bekerja secara fungsional secara normal. Artinya dia tidak bisa mengembang ataupun fase diastoliknya tidak maksimal, fase sistoliknya juga tidak maksimal. Jadinya dia tidak bisa memompa ataupun menerima darah sesuai dengan hukum Frank Starling-nya dia, ya. Otomatis keluhan restriktif ini mirip-mirip dengan keluhan dilated, tinggal masalah pada pemeriksaan ekokardiografi kita bisa melihat ya ada diastolic dysfunction-nya juga selain systolic dysfunction-nya gitu. Oke, jadi kardiomiopati ini adalah diagnosis gangguan anatomis yang ditegakkan dari ekokardiografi tapi tanpa penyebab atau underlying yang kurang jelas. Jadi kalau kata kuncinya itu ngomongin atlet dan ngomongin gangguan pada jantung secara anatomi yang kita ngelihat pilihan banyak kardiomiopati, kalau atlet kita udah pasti tahu refernya ke hipertrofi. Kalau restriktif sama dilatasi penyebabnya lebih ke gangguan fungsional lainnya, bisa disebabkan hipertensi, serangan jantung, ataupun flow dari koroner yang kurang baik gitu ya, atau adanya scar tissue. Cuman kalau hipertrofi biasanya pada soal khususnya UKM PPD di refer ke arah adanya pada orang-orang atlet ataupun olahragawan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Aku beri waktu lagi 20 detik untuk teman-teman bisa bahas dan menjawab. Oke, 10 detik lagi. Oke ya. Oke, udah ada yang pada jawab. Oke, kita lanjut ya ke bahas pertama ya. Jadi ini soal nomor 6 juga membahas tentang diagnosis ya. Jadi pada soal ini jawabannya adalah C ya. Kenapa? Kita bahas satu persatu ya. Jadi laki-laki 60 tahun datang dengan keluhan nyeri pada kedua tungkai terutama sebelah kanan. Jadi sebenarnya sifatnya lebih ke unilateral ya. Sejak 1 minggu lalu dan dirasakan semakin memberat. Dulu awalnya nyerinya dirasakan bila berjalan atau beraktivitas, kemudian pada saat istirahat hilang. Cuman pada saat ini nyerinya dirasakan sepanjang waktu, bahkan ketika beristirahat juga. Ada riwayat darah tinggi dan hiperkolesterol, kemudian ada luka pada mata kaki kanan pasien dan tidak sembuh-sembuh. Ini kalimat ini biasa kita refer ke gangguan ulkus ya, luka pada mata kaki kanan yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian pemeriksaan ABI, ABI itu adalah ankle brachial index, didapatkan tungkai kanan itu 0,37, sementara tungkai kiri 0,54. Ya, perbedaan ini sebenarnya nggak ada patokan khusus, tapi kita bisa melihat tungkai kanan dan tungkai kiri itu berbeda. Ya. Artinya apa? Artinya ada ditemukan aliran darah yang berbeda pada tungkai sebelah kanan maupun tungkai sebelah kiri. Diagnosisnya apa? Jadi kita bahas satu persatu. Kalau A, claudicatio intermittent itu sebenarnya bukan diagnosis, tapi ini adalah gejalanya. Gejala yang dideskripsikan sebagai nyeri yang dirasakan bila berjalan atau beraktivitas dan menghilang pada saat istirahat. Itu bukan diagnosis, ini gejala. Jadi A gugur. Antara B dan C, ini mirip-mirip antara akut dan kronik ya. Tapi nanti kita bahas. Yang D itu sebenarnya akut on kronik. Ini sebenarnya gabungan B dan D. Kalau yang E itu critical limb itu artinya apa? Di saat gangguan darah ataupun aliran darah pada suatu tungkai atau ekstremitas itu sudah menyebabkan adanya kegagalan perfusi ataupun
gangguan kritis ya kita bilang. Jadi flow daripada aliran darahnya itu bisa kita bilang mendekati 0. Jadi tanda-tanda sianosis, tanda-tanda gangren biasa sudah ditemukan ya, mulai sianotik ujung-ujung jarinya atau sudah banyak luka-luka dan tidak ditemukan nadi di sana. Jadi biasanya kalau critical limb ischemia itu AB-nya nggak keraba karena nadinya udah nggak bisa keraba. Oke, kalau masih bisa ditemukan AB, artinya masih ada nadi yang teraba di sana, masih ada flow yang teraba di sana. Jadi kita bisa bandingkan kanan dan kiri ini asimetris. Kita tinggal tentukan berdasarkan onsetnya, gitu ya. Kalau kita ngomong sifatnya sejak 1 minggu yang lalu dan dirasakan memberat, ya pemicunya nggak jelas dari sini apa, ya nggak ada trauma, nggak ada sifatnya benturan, gitu ya, bisa menyebabkan nyerinya itu tiba-tiba memberat. Kalau kayak gitu sebenarnya ini masuk ke fase kronik aja, ya. Jadi yang kita masuk dengan limb ischemia ataupun itu adalah kita sebut dengan nama lain sebagai PAD atau peripheral arterial disease. Gangguan ini terjadi karena ada penemukan plak pada vaskular yang menyebabkan flow daripada aliran darah ke tungkai ataupun ke ekstremitas semakin berkurang. Prinsipnya mirip seperti gangguan pada pasien CAD atau coronary artery disease, di mana flow ke otot-otot ataupun flow ke bagian jaringan itu berkurang, jadinya terjadi nekrosis ya. Nekrosis itu fase akhir yang kita bilang tadi, critical limb ischemia. Tapi kalau misalnya masih terjadi flow doang, itu biasanya gangguannya kita sebut dengan claudicatio intermittent. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat aktivitas flow akan meningkat, biasanya penyempitan daripada luminal ini akan digantikan dengan peningkatan flow akibat fungsi jantung yang meningkat juga pada saat aktivitas, gitu ya. Jadi karena pada kasus ini, pada soal ini tidak adanya pemicu yang jelas, tidak ada faktor yang memperberat dia tiba-tiba, dan di dikuatkan juga dengan kalimat pasien juga mengeluhkan terdapat luka ya yang tidak sembuh-sembuh. Ini semakin menegakkan diagnosis skala PAD. Kalau kita ngomongin PAD, biasanya kita ngomongin chronic limb ischemia, sifatnya yang disebabkan oleh timbunan lemak ataupun plak yang sifatnya kronik, bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Ya, kalau kita akut ngomongnya biasanya karena emboli atau trombosis gitu ya. Jadi ada pemicu yang jelas. Terus kemudian pada pemeriksaan biasanya memang flow ke daerah tungkai itu bisa dibilang hampir mendekati 0 karena kita bilang itu sebagai kasus ACS pada tungkai gitu ya. Kalau acute on chronic limb ischemia sebenarnya kita harus tahu dulu ada riwayat PAD-nya atau enggak, karena dalam satu soal ini kita nggak bisa determine dia ada riwayat PAD atau enggak. Kita akan bilang soal ini ke jawaban yang C ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Aku beri waktu 20 detik lagi. Kalau ngelihat dari pilihannya ini mirip-mirip kayak yang tadi nih, kayak gangguan aritmia. Jadi kita ngomongin algoritma. Oke, kalau sudah aku ganti ke gambaran EKG-nya ya. EKG-nya seperti ini. Oke, kalau sudah semuanya aku bahas ya. Jadi dari gambaran EKG ini dulu kita bisa melihat kalau sifatnya ini iramanya reguler. Kemudian R2R-nya reguler ya. Kemudian dari nadinya ataupun laju cepatnya kita bisa melihat kurang lebih rate-nya itu sekitar 170 sampai 180 juga ya, karena durasinya hanya 1,5 kotak kecil. Kita bisa ngelihat juga di sini di lead 1, di lead 2, di lead 3 QRS-nya mulai lebar-lebar ya. Di lead prekordial sebenarnya di sini QRS-nya lebar kalau kita hitung berdasarkan kotak kecilnya ya, cuman ini agak buram. Cuman dari gambaran QRS lebar, dia sifatnya takikardi rate-nya, dan tidak adanya perbedaan morfologi daripada gelombang QRS-nya di setiap lead, maka gambaran EKG ini menunjukkan gambaran dari ventricular tachycardia. Ya, kita bahas ke soalnya ya. Jadi laki-laki 48 tahun melarikan ke kiri karena pingsan mendadak.
Di pemeriksaannya ditemukan tidak ada respon, tidak bernafas, dan tidak teraba nadi. Jadi kasus ini termasuk kasus cardiac arrest. Telah dilakukan RJP dan dipasang monitor. Monitornya tadi muncul gambaran EKG VT. Jadi pada kasus cardiac arrest, kalau sudah ditemukan gambaran VT, maka jawaban berikutnya yang harus kita lakukan adalah dilakukan defibrilasi 200 Joule. Benarnya jawabannya adalah defib. Kenapa? Jadi kita bahas dulu. Pada kasus cardiac arrest sebenarnya tujuannya adalah kita lakukan RJP sampai bantuan datang atau sampai monitor bisa dipasangkan. Ini kondisinya kalau di luar ataupun di rumah sakit gitu ya. Ketika monitor sudah dipasangkan, ada 4 irama yang harus kita tentukan. Ya, kenapa? Karena irama ini masing-masing tata laksananya beda. 4 irama itu adalah VF, VT, asistol, dan PA. Kenapa aku bilang PA terakhir? Karena PA itu didefinisikan irama lain pada kasus cardiac arrest selain VF, VT, dan asistol. Ingat ya, jadi irama lain selain VT, VF, dan asistol itu kita bilangnya PA. Jadi kalau ketemu irama SVT pada kasus cardiac arrest, kita bilangnya bukan SVT, kita bilangnya PEA. Oke. Pada kasus tadi kita ketemunya VT, dan VT dan VF termasuk dalam kategori shockable rhythm. Jadi kalau sudah ketemu gangguan rhythm ataupun gangguan irama yang sifatnya shockable, kita langsung siapkan untuk kardioversi. Cuman bedanya pada kasus arrest, kardioversi itu nggak peduli dia pada puncak ataupun pada posisi yang mana. Jadi aku akan menyinggung perbedaan defib dan kardioversi ya. Kardioversi itu sebenarnya adalah penamaan dari pemberian kejut listriknya. Ya, metodenya itu bisa synchronize, bisa unsynchronize. Ya, kalau synchronize kita namakan tetap kardioversi, tapi kalau unsynchronize kita namakan sebagai defibrilasi. Unsynchronize-nya apa? Maksudnya unsynchronize artinya energi atau listrik yang dialirkan pada saat itu tidak sesuai dengan gelombang QRS-nya. Jadi nggak peduli dia dikasih kejutan listrik di mana, karena nggak ada nadinya. Beda kalau synchronize. Synchronize itu dialirkan pada titik tertentu. Titiknya ini adalah titik puncak dari gelombang QRS, yaitu gelombang R-nya. Gitu ya. Jadi harus membedakan antara synchronize sama unsynchronize. Sama-sama kardioversi, cuman terminologinya yang berbeda. Ya, jadi kalau pada kasus cardiac arrest yang tidak ditemukan adanya nadi, maka kejut listrik ataupun pemberian kardioversinya itu sifatnya unsynchronized atau yang kita bilang defibrilasi. Kalau kita mau mendefib, kita nggak usah mulai dari dosis yang paling kecil, langsung dosis yang paling besar. Beda ya. Kalau tadi kita ngomongin synchronized kardioversi, pada soal sebelumnya mengenai SVT, kita mulai dari dosis yang paling kecil dulu, terus kita tingkat-tingkatkan. Ya, makanya kita mulai dari dosis 50, naik 50 lagi, naik 50 sampai dosis maksimal. Beda kalau defibrilasi kita langsung mulai pada dosis tertinggi di mesin, mau itu yang unipolar ataupun yang bifasik ataupun yang unifasik gitu ya. Jadi pada kasus soal ini kita lihat gambarannya VT, tidak ada nadi. Otomatis ini algoritma cardiac arrest, dan karena kita sudah tahu gambarannya VT masuk ke gambaran shock rhythm, maka akan kita berikan shocknya itu berupa defibrilasi. Gitu ya. Ada yang bertanya ini, izin dok, penggunaan defib monofasik dan bifasik itu bagaimana ya dok? Ya, kemarin ada soal kalau VT monomorfik diberikan defib monofasik. Sebenarnya yang tadi, masalah monofasik dan bifasik itu tergantung tergantung mesinnya. Nggak ada bedanya, mau dia VT monomorfik, mau VT polimorfik, ataupun AVF, yang penting kita lakukan defib. Ya, biasanya tergantung mesinnya. Kalau misalnya yang bifasik, biasanya dosisnya 200 Joule. Tapi kalau yang unifasik atau monofasik, biasanya dosisnya itu 360 Joule. Jadi dipilih aja dosis maksimalnya. Kalau nanti ada dua pilihan itu, baru membingungkan. Tapi kalau misalnya ada ketidakcocokan, misalnya dilakukan defib monofasik 200 Joule, itu nggak cocok tuh, karena dosisnya nggak maksimal. Gitu ya. Nah, yang maksimal itu defib bifasik 200 Joule atau defib monofasik 360 Joule. Jadi kalau misalnya ketemu cardiac arrest, yang penting defib, dosisnya yang paling maksimal, dicocokkan aja antara monofasik dan bifasik sesuai mesinnya. Karena di sini nggak ada ngebahas monofasik dan bifasik, cari aja yang dosisnya paling besar, yaitu 200 Joule.
Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya algoritmanya aja ya, algoritma dari cardiac arrest. Intinya kalau misalnya udah pasang monitor, kita tinggal tentukan dia shockable atau non-shockable. Gitu ya. Lanjut di soal nomor 8. Yuk, aku beri waktu 20 detik lagi ya. Oke, sudah ada yang mulai menjawab. Kita mulai bahas ya. Jadi soalnya pada soal ini ditanyakan hasil pemeriksaan penunjang yang membantu menegakkan diagnosis. Arti kita harus tahu dulu diagnosisnya apa ya. Jadi kita lihat wanita 50 tahun dirawat di RS karena mengeluhkan nyeri dan bengkak pada tungkai bawah kiri. Pasien dirawat karena menjalani pengobatan kanker payudara. Kemudian didapatkan tungkai kanannya itu tampak edema. Ini maaf, harusnya tungkai bawah kiri ya, bukan tungkai bawah kanan. Tungkai bawah kiri itu tampak edema disertai hiperemis dan nyeri. Homan sign positif. Ya, ini sedikit hafalan memang, tapi Homan sign positif ini adalah pemeriksaan spesifik untuk menegakkan diagnosis atau membantu menegakkan diagnosis ke arah DVT ya atau deep vein thrombosis. Jadi diagnosisnya DVT nih, Ibu Wina. Tanda-tanda DVT lainnya apa sih? Kardiomegali otomatis nggak ada hubungan. Stenosis pada arteri subclavia pada Doppler nggak ada hubungan. Kan gangguannya DVT, pasti di vena. Peningkatan kadar dedimer termasuk salah satunya. Leukositosis ini menunjukkan tanda-tanda infeksi biasanya, tidak ada hubungan. Gambaran S1Q3T3 pada EKG ini merefer ke gangguan yang kita bilang emboli pulmonal gitu ya. Jadi pada kasus ini yang DVT, pemeriksaan penunjang yang tepat itu adalah yang C ya. Teman-teman tadi sudah hampir menjawab benar semuanya ya. Jadi kita bahas dulu, DVT itu sesuai dengan namanya adalah terjadinya pembekuan darah akibat stasis terlalu lama ya pada kasus-kasus kronik atau kasus-kasus bedridden karena ada gangguan koagulasi ataupun imobilisasi terlalu lama gitu ya. Dan apabila clotting atau trombus daripada bekuan darah ini lepas atau masuk ke dalam jantung, maka bisa menutupi atau menyebabkan oklusi pada sirkulasi paru yang kita sebut dengan emboli paru. Jadi orang DVT itu tidak selalu mengalami emboli paru dan itu biasa ditentukan dari adanya Wells kriteria untuk membantu menegakkan kemungkinan terjadinya pulmonary embolism atau tidak ya. Ini nggak harus dihafal, cuman perlu kita tahu aja kalau Wells kriteria itu membantu menegakkan kemungkinan terjadinya pulmonary emboli atau tidak, dan DVT itu termasuk salah satu kriterianya gitu ya. Dan namanya juga pulmonary emboli, pasti keluhannya itu di daerah pulmonal yaitu sesak dan nyeri dada. Kalau nyerinya masih di bagian kaki artinya keluhannya itu atau diagnosisnya masih terbatas di bagian DVT-nya itu. Oke. Yang kita sebut dedimer itu apa sih? Ini membantu mengingatkan aja ya. Dedimer itu sebenarnya adalah produk daripada koagulasi yang sudah dihancurkan oleh plasmin ya. Jadi ketika trombus terjadi itu melewati fase cascade coagulation ya, dia awali dengan aktivasi platelet, kemudian bermainnya faktor-faktor koagulasi dan ada fibrinogen. Itu biasanya pada tubuh kalau ketemu bekuan darah nggak mau tuh ada bekuan darah karena nanti aliran darahnya nggak lancar, ada turbulensi dan segala macam. Jadinya secara intensional tubuh oleh plasminogen itu akan mengaktifkan plasmin untuk mengubah benang-benang fibrin itu menjadi produk akhir yang kita sebut dengan dedimer. Tujuannya apa? Supaya bekuan darah itu bisa kembali cair, dalam tanda kutip ya, bisa kembali cair dan mengikuti flow aliran darah seperti normalnya. Jadi kalau dedimernya meningkat, otomatis fibrinnya itu meningkat. Dan kalau fibrin meningkat, kita akan mengartikan adanya bekuan darah yang berlebihan terjadi di intravaskular, baik itu di arteri maupun itu di vena, gitu ya. Jadi dedimer itu produk akhir dari penghancuran trombus, gitu ya.
Perlu diingat itu aja. Jadi pada kasus DVT, karena adanya trombus, otomatis tubuh akan berusaha untuk menghancurkan trombusnya itu. Maka produk akhirnya dari dedimer itu akan meningkat. Lanjut ya, soal nomor 9. Boleh baca, kemudian kita bahas ya. Ini aku kasih waktu 20 detik lagi ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Kalau belum, teman tepat waktu kita bahas ya. Jadi soal kali ini ditanyakan obat yang paling mungkin menyebabkan keluhannya. Ya, jadi kita baca dulu keluhannya apa. Wanita 48 tahun datang dengan keluhan pusing dan pandangan gelap. Ya, tiba-tiba itu dipicu pada saat berdiri dari posisi tiduran atau duduk. Keluhan dirasakan sejak ke dokter spesialis penyakit dalam dan mendapatkan pengobatan gula dan kolesterol. Obatnya sekian, gitu ya. Didapatkan tekanan darahnya pada saat duduk itu sekian, pada saat berdiri diukur lagi ternyata menurun jadi 100/60 ya. Pemeriksaan ini ataupun pemeriksaan tekanan darah yang menurun pada saat diperiksa secara berdiri selama 3 menit itu yang kita bilang gangguan ortostatik hipotensi. Terjadi perubahan tekanan darah yang signifikan sampai menyebabkan keluhan pada pasien akibat perubahan posisi sehingga menyebabkan gangguan aliran darah ke otak atau perfusi ke otak itu berkurang sehingga ada keluhan pusing dan pandangan gelap ya. Namanya juga ortostatik hipotensi. Artinya sebenarnya obat-obatan yang perlu kita tahu adalah obat-obatan yang berpengaruh pada tekanan darah ya. Jadi dari obat-obatan yang dikonsumsi kira-kira dari metformin, epirison, B12, kandesartan, simvastatin, teman-teman bisa tebak nggak obat apa yang mempengaruhi tekanan darah? Benar ya? Jadi dari soalnya aja sebenarnya kita udah tahu dia mau mengarahkan kemana. Kita nggak perlu tahu sebenarnya efek samping dari obat ini apa, tapi kalau kita baca, dia jadi hipotensi. Kira-kira obat apa yang memperberat itu? Otomatis obat hipertensi. Ya, karena obat hipertensi tujuannya untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ortostatik hipotensi itu definisinya penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 ya, atau diastolik lebih dari 10 setelah 3 menit pada saat perubahan posisi. Ya, intinya gangguan perfusi pada perubahan posisi tersebut menyebabkan gejala khususnya ke bagian otak ya gitu. Dan tubuh merespon dengan adanya peningkatan simpatis dengan cara meningkatkan heart rate-nya. Jadi ada keluhan debar-debar biasanya pada gangguan mereka yang terjadi hipotensi ortostatik tapi tidak sampai pingsan gitu ya. Nah, obat-obatannya apa aja? Obat-obatan sebenarnya ini listnya. Dan kalau teman-teman bisa baca, hampir 50% obat-obatan yang menyebabkan ortostatik hipotensi itu adalah obat-obatan dari obat hipertensi itu sendiri. Kenapa? Ya karena tujuannya menurunkan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah terlalu rendah, bahkan nggak usah perubahan posisi, gejala dari hipotensi itu pun bisa timbul. Jadi kalau dari soal kita bisa telaah ya dari obat-obatan ini kira-kira yang menyebabkan perubahan tekanan darah di bagian mana. Jawabannya pasti kan D, sartan karena golongan ARB ya, angiotensin reseptor blocker. Soal terakhir ya, boleh dibaca dulu, nah kita bahas terakhir. Oke, ada yang sudah tahu, sudah bisa menjawabnya? Kalau belum, kita bahas lagi ya. Oke, jadi kalau dari soal terakhir ini menanyakan obat apa yang paling terbaik ya untuk kasus ini. Jadi kita harus tahu dulu kasus ini membicara kasus apa, ya.
Kita melihat wanita 48 tahun datang dengan keluhan nyeri dan panas pada tungkai kanan, terutama pada saat berjalan ke pasar atau naik tangga, atau aku kategorikan pada saat aktivitas. Ya, keluhan ini membaik pada saat pasien istirahat. Tadi kita sudah bahas nih, keluhan ini kita sebutkan dengan gejala claudicatio intermittent. Dan kalau kita ngomongin claudicatio intermittent, artinya kita ngomongin gangguan PAD atau gangguan peripheral arterial disease. Ya, terus kita lanjut. Pasien mengatakan pernah diperiksa HbA1c, didapatkan 9,4%, tinggi mengarah ke arah DM. Kemudian didapatkan berat badan 85 kilo, tinggi badan 167, kesannya obesitas, tekanan darahnya 140/80, yang lainnya dalam batas normal TTV-nya ya. Kemudian ditemukan tungkai kanan tampak pucat, pulsasi nadinya lemah. Ya, semakin menegakkan kasus kalau ini mengarah ke arah PAD. Ya, ada faktor resiko obesnya, ada tekanan darah tingginya, dan disertai komorbid lain berupa gula. Ya, tanda-tanda penemuan fisik lainnya itu ditemukan tampak pucat jelas karena aliran darahnya berkurang, jadi tampak pucat, pulsasinya juga semakin lemah. Ya, karena pulsasinya makin lemah, artinya sebenarnya sumbatannya nggak total, masih terdapat aliran darah, ya, makanya masih bisa teraba pulsasi. Jadi kita udah tahu nih kasusnya PAD. Kasus PAD itu ibaratnya kasus CAD pada ekstremitas. Obatnya apa? Obat asetilsalisilat itu sama dengan aspirin ya teman-teman ya. Aspirin 1/80 mg. Bedanya apa? Kalau pada kasus PAD, beda sama jantung. Kalau kasus jantung, kita mikirnya antiplateletnya kalau nggak aspirin, clopidogrel. Tapi kalau kasus PAD, kasus ekstremitas, obat pilihannya itu yaitu golongan cilostazol. Sebenarnya cilostazol ini golongan antiplatelet juga sama, cuman dipercaya efektivitasnya pada PAD lebih baik dibandingkan antiplatelet yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat asetilsalisilat ini dosis yang benar, dosis maintenance yang digunakan pada kasus-kasus angina pectoris stabil ya, ataupun kasus CAD kronis yang stabil. Ibuprofen ini biasanya obat nyerinya. Cuma kan pada kasus ini kita nggak suruh menangani keluhan nyerinya, tapi obat terpilih untuk kasus secara overall. Jadi kita harus cari untuk preventif ke depannya. Clopidogrel juga sama, antiplatelet golongan yang berbeda dengan aspirin yang biasanya dosisnya 1/75 mg untuk dosis maintenance pada kasus-kasus CHD kronis juga ya. Sementara pilihan E, clopidogrel 2x75 mg ini dosisnya salah ya, dosis maintenance-nya harus 1x75 aja. Jadi pada kasus PAD memang guideline itu merekomendasikan pemberian silostazol ya, 2x100 mg per hari. Kenapa? Karena efektivitasnya ini pada kasus-kasus ekstremitas biasanya mencegah pembentukan trombus ataupun penebalan daripada aterosklerosisnya menjadi lebih ringan dibandingkan obat-obatan golongan lain sebenarnya. Tapi bukan berarti cilostazol hanya diberikan individual, tetap obat-obatan komorbiditas lain itu harus disertakan juga. Kalau dia ada kolesterol dikasih obat kolesterol, ada DM dikasih obat DM, dan kalau ada hipertensi khususnya dikasih obat anti hipertensi gitu ya. Jadi obat-obatan cilostazol ini preventif untuk mencegah adanya trombosis supaya tidak terjadi oklusi total yang menyebabkan terjadi insiden yang kita bilang acute limb ischemia gitu. Jadi di sini juga katakan effective treatment to improve and increase walking distance in patient with lower extremity PAD and intermittent claudication. Jadi keluhannya dia sudah ada intermittent claudication-nya juga tadi, dan otomatis buat improve dia kita melakukan pemberian cilostazol. Oke, dosisnya tadi sebenarnya 100 mg, ada yang boleh dosis awal 50 tergantung sebenarnya keperluan daripada ataupun derajat dari PAD-nya. Tapi untuk keperluan soal biasanya kita kasih 2x100 ya. Kalau ngomongin dosis yang lain, yang ini benar semua ya, kecuali dosis yang E ya. Yang E ini masalah dosis salahnya. Kalau ABC itu masalah regimennya aja yang salah pada kasus ini. Gitu. Oke, menutup ini sudah 10 soal juga. Sekian dari apa yang aku bisa bahas dari beberapa soal UKM PPD yang sering keluar. Sebenarnya tips aja untuk kalian yang nanti mau mengambil soal UKM PPD untuk belajarnya, fokuskan ke membaca pilihan jawaban dan soalnya terlebih dahulu ketimbang membaca soalnya dari awal. Kenapa?
karena nanti dengan kalian membaca soal dan membaca pilihannya, kalian bisa lebih tepat mencari kata kunci, clue, ataupun informasi yang kalian perlukan dibanding kalian membaca vignette ataupun soal yang terlalu panjang. Itu akan menghemat waktu dan kalian bisa menyimpan waktu untuk menjawab soal-soal yang kalian kurang mampu, kurang pakem ibaratnya. Jadi bisa lebih menggunakan waktunya di sana. Gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Aku balikan ke moderator ya atas waktunya ya. Siap, terima kasih Dokter Denny untuk kelasnya hari ini. Udah pas kali ini jam 8, tapi kalau dari teman-teman kira-kira ada yang mau nanya pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom chat, nanti kita jawab sebelum kita akhirin kelasnya. Kayaknya ini udah nggak ada nih kayaknya. Oke, ya udah kalau gitu bisa kita akhiri kali ya kelas kali ini.